Gitu sih. Iya. Saya no komen sih. Karena belum tentu keintelektualan saya itu di atasnya di atasnya dia gitu loh. Dia kan IPK-nya tinggi, Bos. Iya, iya. Waktu kuliah kan berarti dia memahami teori-teori gitu kan. Iya. Kedatangan tamu spesial, guys. Spesial. Iya, dia seorang pemuda sekaligus mahasiswa. Nah, kebetulan beliau ini seorang pemuda dan mahasiswa. Kita ingin membahas suatu tema ya, mengenai orientasi pemuda ke daerah. Nah, begitulah. Tetapi sebelum kita memasuki pembahasan, saya ingin menyapa dululah tamu spesial saya pada malam hari ini. Gimana kabarnya Ishadi? Sehat. Ya normal lah, aktivitas pemuda kuliah online kan. Iya. Diskusi dengan teman-teman, ya normal aja lah kabarnya. Cuan lancar. Cuan sedikit terhambat karena corona ini, jadi terhambat kan, gitulah. Oke. Kita tidak perlu berbahasa basi lagi lah kayaknya. To the point aja. Iya, to the point aja, Bos. Karena waktu mungkin ya. Iya. Karena tema kita orientasi pemuda ke daerah, saya ingin meminta pendapat bagaimana Ishadi menanggapi fenomena seperti itu. Kan banyak pemuda kita sudah banyak, apalagi mahasiswa kan 1.000 lebih. Nah, orientasinya ke depan ini kan kita lihat biasanya setelah tamat kuliah kerja ataupun nganggur kan. Nah, jadi apakah Ishadi ada perspektif lain? Nah, silakan, Bung. Oke, buat teman-teman Kayu Indonesia jadi terima kasih sudah menghadirkan saya di podcast hari ini, karena mungkin saya sebagai pemuda hanya sedikit berbicara tentang apa sih efek setelah kita menjadi mahasiswa di daerah kita gitu kan. Setelah status mahasiswa ini hilang kan. Jadi menurut saya mahasiswa dan pemuda itu adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mahasiswa juga pemuda gitu kan. Pemuda belum tentu mahasiswa gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya orientasi pandangan ke depan mengenai mahasiswa ini mau ngapain gitu kan. Di setelah pulang ke daerahnya ini banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kata Pak Bupati Kayong Utara itu ya. Ini kata Pak Bupati kan? Bukan kata saya, ini kata Pak Bupati. Seringkali saya ikut diskusi di webinar gitu. Webinar kan. Beliau bilang kalau mahasiswa ini nggak harus pemerintah yang menyediakan pekerjaan itu. Jadi kalau bisa itu mahasiswa itu yang mau gitu. bertanam katanya, bahasa nelayan gitu kan. Jadi mengalir juga sih. Jadi jangan terpaku dengan pemerintah juga. Jadi bisa survive lah dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa sewaktu kuliah sampai dengan pulang ke daerahnya gitu kan. Itu sih kalau saya mengutip saja pembicaraan omongannya Pak Bupati waktu itu. Jadi jangan bergantung kepada pemerintah. Gitu saja sih kalau mahasiswa. Iya. Tapi Bos, kalau kita nggak bergantung pada pemerintah, berarti mahasiswa harus berkreativitas. Ya, berkreativitas tentu. Berkreativitas sendiri di kampung halaman kan. Tapi apa gunanya pemerintah, Bos? Loh. Masa orang-orang luar yang kerja kan? Yang diutamakan kuliah lah. Iya, udah banyak ini. Iya, betul. Tapi yang saya maksudkan di sini itu adalah tanggapan dulu dari pemerintah tadi kan. Pak Bupati ini kan adalah eksekutif kan. Eksekutif di pemerintahan daerah Kayong Utara gitu kan. Jadi saya juga mengutip dulu pembicaraannya beliau seperti apa, baru saya realisasikan. Maksudnya kita diskusikan bersama. Kira-kira kutipannya Pak Bupati ini berpengaruh nggak sih untuk mahasiswa gitu kan? Ternyata saya kira berpengaruh, Bos. Berpengaruh ternyata. Benar kata Pak Bupati itu. Masyarakat kita itu terlalu sering difasilitasi oleh pemerintah. Katanya seperti itu. Dari mulai pendidikan gratis, kesehatan gratis dari dulu lah. Nah, itu akhirnya kita ibaratkan anak itu mau disusuin terus lah. Kan nggak bisa lepas dari disuapin terus, disusuin terus. Jadi maksud Pak Bupati itu betul, survive. Tapi nih, tapi ada tapinya, Bo. Tapi ketika
pemuda dan mahasiswa itu ingin berkreativitas, Nah, membuat inovasi di daerahnya, itu kita itu bukan minta fasilitasi sebenarnya, bukan minta fasilitasi, terus. tapi minta dukungan aja secara bisa jadi materi begitu Ya, kan. Karena kita kan banyak tuh mahasiswa yang di Jogja kan, Malang. Semarang, Semarang dan Hmm. lain-lain lah, saking banyaknya gitu kan. Bukan kita minta fasilitasi, tapi lebih ke dukungan moral juga, itu butuh, itu bentuk fasilitasi sebenarnya. Jadi bukan hanya misalnya saya membuat kegiatan, Nah, membuat suatu usaha, ya. ketika nanti saya sudah di Kayung, pemerintah ini seolah-olah menutup mata, tidak melihat bahwa oh ternyata ada mahasiswa yang berkreativitas gitu kan. Ya. Nah ini yang menjadi poin utamanya. Jadi saya kira peran pemerintah itu perlu juga, tidak hanya tidak melulu soal uang dan minta pembangunan ini, pembangunan itu, tidak, tapi dukungan moral juga. Oh ini ada pemuda yang ingin berkolaborasi mungkin dengan pihak pemerintah, gitu sih bos. Iya, tapi begini juga ya, secara kenyataan kita kan melihat berapa banyak atau sebagian mahasiswa di Kayong lah ya. Kita lihat orientasi setelah tamat kuliah itu kan ingin cepat-cepat masuk ke korporat. Ya kok Pak ya. Iya, jadi budak. Kalau bahasa gaul Nah, sekarang gimana? tuh, jadi budak korporat lah ya. Iya. Berapapun gaji dia, mau dibayar 3 bulan sekali, yang Nah. penting dia di korporasi lah ya. Iya. Ya, ya. Itu Nah. Itu menurut saya itu pandangan yang terlalu terbelakang. Masa terbelakang? Iya, terbelakang Mungkin dong. itu pilihan. Bukan pilihan. Iya Ya. betul, itu memang pilihan. Itu pilihan. Tapi saya berpendapat Ya. bahwasanya kesuksesan itu tidak diraih dari sebuah korporasi saja. Maksudnya misalnya saya kerja di korporasi ketika sudah lulus. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa meraih kesuksesan di korporasi. Karena kesuksesan dalam korporasi itu bagaimana kita bisa memajukan korporasi itu. Kalau dalam ruang lingkup kita sebagai pekerja di dalam korporasi itu ya, Iya. kesuksesan kita itu diraih gimana cara kita memajukan korporasi itu. Kita memberikan inovasi dalam korporasi itu. Tapi menurut saya kesuksesan untuk mahasiswa dan pemuda itu dikatakan sukses apabila dia bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya, bagi orang tuanya, bagi ya teman-temannya lah. Mungkin bisa menciptakan lapangan kerja gitu kan. Nah, kan gitu. Jadi kalau kita bicara kesuksesan ini kan terlalu subjektif kan. Terlalu orang kesuksesan bilang banyak uang, punya rumah, punya kendaraan pribadi, tapi tidak melulu soal itu. Jadi soal bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, begitu sih. Kalau saya menilai kesuksesan ya. Iya. Itu perspektif Anda. Perspektif Iya. saya. Tapi berbagai macam belum ada inovasi yang ditemukan kan? Ya, Iya. betul. Ya, kreativitas sebagian Dalam bidang mahasiswa apa dulu? Dalam belum bidang ada. di Kayong. Iya. Dalam bidang apa kita dulu? lihat kemungkinan usaha dia Usaha. meneruskan ayahnya. Ayahnya. Nah, tapi secara kemandirian dirinya apakah ada? Iya. Kita lihat saat ini. Jadi kalau ditanya seperti itu, tidak salah yang pertama ya. Nah. Kita melanjutkan lah bisnis dari orang tua itu nggak salah. Mungkin karena anaknya tunggal ataupun dia anak yang paling besar, anak yang paling kuat lah untuk melanjutkan, mewarisi. Tidak salah sebenarnya. Yang jadi bahan diskusi ya, harusnya titik diskusi kita malam hari ini sebenarnya mahasiswa yang sudah dikuliahkan oleh pemerintah, yang sudah difasilitasi selama hampir 8 semester, 4 tahun. Ketika pulang ke Kayong Utara itu mau ngapain? Kan gitu. Ya kerja lah bos. Kerja. Tapi yang dimaksudkan poin oleh orang-orang pemerintah mungkin. Kerja yang dimaksudkan itu tidak hanya melulu dia kerja di pemerintahan. Yang tadi antum maksud itu di korporasi tidak mungkin. Jadi dia bisa survive, dia bisa menciptakan lapangan kerja, bisa membangun daerahnya, memberikan ide dan inovasi. Tapi yang jadi masalah adalah saya mendengar dari beberapa diskusi teman-teman yang sudah pulang ke Kayong kemarin bahwa
ketika mereka sudah ingin men-survive, melakukan inovasi, tidak adanya dukungan oleh lembaga. Itu fakta terjadi itu. Mungkin bisa tanyakan langsung. Kalau saya menyampaikan ini tidak benar mengenai informasi ini, mungkin bisa tanyakan langsung itu. Apakah benar? Saya rasa jawabannya benar. Tidak ada fasilitas. Yang saya maksud tadi itu fasilitasi itu bukan hanya soal materi, soal pembangunan dan segala macam. Tapi dukungan moral juga. Ini ada anak kita, ini lembaga ini menggendong dia, kan merangkul mereka untuk wah bagus nih idenya. Itu kan perlu juga. Jadi tidak hanya mahasiswa pulang ke Kayong bikin komunitas ini, komunitas itu, tapi itu bagus. Yeah. Itu adalah sebuah inovasi, survive saya bilang. Tapi kalau misalnya itu tidak ada rangkulan oleh pemerintah ini kan adalah poin penting dari sebuah daerah kan. Yeah. Jadi kalau tidak ada dirangkul oleh pemerintah, saya kira itu akan redup dengan sendirinya. Ibarat lampu itu semakin lama itu makin redup. Iya. Nah, itu maka saya kira ini bukan sebagai peringatan sih. Diskusi ini bukan sebagai peringatan untuk pemerintah, bukan. Jadi semacam kita memberitahukan bahwa perlu kerjasama, perlu perhatian khusus. Tidak hanya untuk masyarakat yang biasa-biasa saja, tapi pemuda ini peran penting juga untuk daerah. Jadi ibaratkan itu kalau hakim itu kan tangan kanan dari Tuhan. Kalau pemuda dan mahasiswa ini ibaratkan di daerah ini adalah penyambung lidah dari masyarakat itu sendiri, gitu kan. Jadi pemerintah ini mendengarkan. Tapi susah juga bos. Susahnya gimana? Ya kalau mahasiswa. Kalau dia hanya kuliah kupu-kupu. Waktu kuliah. Iya. Kuliah pulang. Nah itu yang menjadi persoalan. Kalau mahasiswa yang aktif kan, ya bebas aja. Bisa mungkin diskusi survive gitu. Ya tapi belum tentu juga bos. Kita nggak bisa menilai bahwa mahasiswa yang waktu kuliah dia kuliah pulang nggak ikut organisasi atau KM, ketika dia sudah lulus dengan IPK tinggi pulang ke daerahnya, kita tidak bisa judge dia untuk tidak melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya dia mau ngelamar kerja dengan IPK tinggi, dia tidak tahu seperti apa masyarakat seluk-beluknya, organisasi dan lain semacamnya. Kita nggak bisa menilai itu sebagai kekurangannya dia, tidak bisa itu. Iya. Itu pilihan dia sewaktu kuliah kan, pilihan dia. Iya, tapi dampaknya kan sangat bahaya. Contoh kan? Dampaknya apa? Iya, ada sebagian mahasiswa, contohnya sudah tamat kuliah nih, yang nggak ikut organisasi apapun, bingung bos, bingung mau ngapa-ngapain, akhirnya nganggur. Nganggur sampai saat ini. Ada itu? Ada. Ramai ya? Banyak. Dan itu di daerah kita. Iya. Nah, kalau menurut saya itu kurang survive mungkin iya. Dan kurang teman juga mungkin iya. Bisa jadi dia ini kalau saya bicara ketika dia sudah pulang ya, bukan waktu. Bisa jadi ketika dia sudah lulus dan pulang itu tidak berusaha mengenal zona baru. Jadi dia mungkin minder dengan aku IPK tinggi, masa aku harus kumpul dengan teman-teman yang kuliah 5 tahun, 6 tahun, bikin organisasi ini. Mending saya berusaha cari kerja aja lah, gitu kan. Mungkin dia minder lah bahasanya kan. Jadi mungkin sifat minder itu yang menjadi menjadi masalah untuk mereka. Kenapa mereka gitu sih. Saya no komen sih. Karena belum tentu keintelektualan saya itu di atasnya di atasnya dia gitu loh. Dia kan IPK-nya tinggi, bos. Iya. Waktu kuliah kan berarti dia memahami teori-teori gitu kan. Ya, oke. Mengenai persoalan pemuda, ini sebenarnya persoalan yang urgent untuk daerah. Karena kan ini sebagai regenerasi kan. Regenerasi. Iya, berlanjut dari orang-orang di pemerintah lah ya. Ya benar. Tapi kita lihat saat ini cuman hanya sebagian yang mau bergerak. Iya, hanya sebagian, yang selebihnya acuh tak acuh lah. Iya, itu sudah hukum alam, bos. Iya, bos. Bagaimana kita mau maju gitu? Enggak, kalau ayo bergerak. Ya, kita bicara kalau itu menurut saya hukum alam. Kita nggak bisa paksakan orang lain untuk mengikuti jejak si A dan jejak si B, nggak bisa. Dia punya pilihannya masing-masing.